Hari ini adalah Hari Raya Paskah kedua. Pada saat ini semua gereja kita di Korea dan di seluruh dunia merayakan Paskah pada bulan yang kedua. Hari ini mari kita cari tahu makna dari Paskah pada bulan yang kedua. Judul khotbah adalah kebenaran tentang buah pohon kehidupan. Kita perlu mengerti sebuah makna yang sangat penting tentang pohon kehidupan yang terkandung dalam Paskah, salah satu hari raya Tuhan. Mengapa Tuhan memperpanjang sebulan lagi dan memberikan kesempatan lagi bagi orang-orang yang tidak merayakan Paskah pada bulan yang pertama? Tuhan sudah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dia sudah datang sebagai manusia dalam nama Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Dan pada akhir zaman Roh Kudus ini, Tuhan datang sekali lagi sebagai roh dan pengantin perempuan. Kalau begitu, mengapa Tuhan datang ke bumi ini dan mau memberitakan Paskah kebenaran ini kepada umat manusia? Kita bisa mencari tahu alasannya kalau kita belajar tentang sejarah di Taman Eden dan tentang kebenaran dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan. Manusia telah berbuat dosa di hadapan Tuhan dan diusir dari Taman Eden karena orang-orang hanya sekedar membaca Alkitab. Mereka berkata, dosa berasal dari Adam dan Hawa yang makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi menurut firman di Matius pasal 13, semua perkara yang telah terjadi itu merupakan perumpamaan untuk menjelaskan sesuatu, bukan? Sebenarnya, dosa Adam dan Hawa menunjukkan kepada kita kebenaran bahwa kita sudah melanggar kehendak Tuhan di surga karena ditipu oleh setan, lalu kita diusir dari surga. Tuhan ingin memperlihatkan kebenaran itu dan keadaan rohani kita melalui Adam dan Hawa. Kalau begitu, mengapa hari Paskah itu sangat penting bagi manusia? Mari kita cari tahu itu hari ini. Dunia menganggap Paskah hanya suatu hari yang biasa saja. Dunia tidak mengetahui kepentingan hari ini. Walaupun ada firman Tuhan, orang yang lalai merayakan Paskah harus dilenyapkan dari antara umat Tuhan. Itu dikarenakan dunia tidak mengetahui kebenaran tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan di Taman Eden, bukan? Pertama, mari kita baca Yesaya pasal 34. Pasal 34 ayat 16 kita baca. Carilah di dalam kitab Tuhan, Alkitab, dan bacalah. Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan. Dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Seperti firman ini, semua firman Tuhan ada pasangannya. Melalui pasangan firman tertentu, manusia bisa menemukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Yesus telah berkata bahwa semua firman Tuhan terikat di dalam perumpamaan. Mari kita baca Matius pasal 13. Ayat 34 kita baca. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Pasti ada suatu hal yang disembunyikan oleh Tuhan pada saat dunia dijadikan. Di dalam Alkitab ditulis, Tuhan mau mengucapkan segala hal itu melalui perumpamaan. Di antara 66 kitab dari Alkitab, kitab apakah yang berisi penciptaan? Itu adalah kitab Kejadian. Kejadian berisi penciptaan Tuhan. Hari ini adalah Paskah, jadi mari kita cari tahu kebenaran tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan yang berhubungan dengan Paskah. Mari kita baca Kejadian, pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Tuhan telah menetapkan sebuah perintah. Jangan makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, sebab pada hari kamu memakannya pastilah kamu mati. Kamu boleh makan buah semua pohon, kecuali buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Firman Tuhan. Tetapi, setan menipu Hawa untuk melanggar kehendak Tuhan. Mari kita baca pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Seperti ini ular terus menipu Hawa. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Akhirnya, Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang sudah dilarang Tuhan untuk dimakan. Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan. Karena perbuatan itu, Adam dan Hawa membuat dosa asli yang diturunkan kepada semua umat manusia. Dosa diturunkan sejak dari Adam dan Hawa. Seperti firman, upah dosa ialah maut. Semua kehidupan manusia berada dalam peristiwa malang yang tak terhindarkan, yang diseret dalam kematian. Kalau begitu, apakah jalan untuk memakan buah pohon kehidupan tidak ada lagi bagi manusia yang ditakdirkan untuk mati? Mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jika kita makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kita pasti mati. Tetapi jika kita makan buah pohon kehidupan, apa yang akan terjadi? Kedua pohon itu memiliki ciri khusus yang berbeda. Satunya membuat orang yang memakan buahnya pasti mati. Dan satunya lagi membuat orang itu hidup untuk selama-lamanya. Kita bisa berpikir dengan sederhana. Adam dan Hawa yang telah makan buah terlarang bisa makan buah pohon kehidupan, bukan? Tetapi Tuhan telah melarang orang berdosa mendekati buah pohon kehidupan. Dengan kata lain, Adam dan Hawa boleh mendekati pohon kehidupan sebelum mereka berdosa. Tetapi jalan ke pohon kehidupan ditutup bagi mereka setelah berdosa. Ayat 22 kita baca. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Untuk apa? Untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sejak saat itu, Adam dan Hawa kehilangan jalan ke pohon kehidupan. Kemudian mereka menyesali perbuatan mereka dan berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Seperti yang ditulis di Roma pasal 7. Dosa asli manusia berasal dari Taman Eden. Dan solusi untuk meniadakan dosa asli itu ada di Taman Eden juga. Bukankah kita sering mengatakan, di mana suatu masalah terjadi, di situ ada solusinya. Maka ketika suatu kejadian terjadi, polisi pergi ke tempat kejadian itu dan berusaha untuk mencari titik terang
di dalam kejadian itu, bukan? Sama seperti itu, solusi menghapuskan dosa manusia terdapat di Taman Eden, di mana dosa manusia pertama kalinya terjadi. Tuhan telah membuat sebuah buah untuk memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia yang telah ditakdirkan untuk mati. Apakah nama buah itu? Buah pohon kehidupan. Di dalam Kejadian ada dituliskan, jika mereka makan buah pohon kehidupan, mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Lalu untuk menyatakan apa? Tuhan menggunakan buah pohon kehidupan sebagai perumpamaan. Jika kita tahu kenyataan dari buah pohon kehidupan, semua umat manusia akan dibebaskan dari dosa dan pergi ke jalan mulia untuk hidup yang kekal, bukan? Kalau begitu, apa yang mau dinyatakan Tuhan melalui buah pohon kehidupan itu? Mari kita baca pasangan firman ini. Yohanes pasal 6 ayat 52 kita baca. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Di Taman Eden, bisa mempunyai hidup yang kekal dengan makan buah pohon kehidupan. Namun di dalam Yohanes pasal 6 ayat 54, Yesus berkata bahwa dia akan memberikan hidup yang kekal kepada orang yang makan dagingnya dan minum darahnya. Bukan hanya Adam dan Hawa yang telah makan buah terlarang, tetapi semua manusia yang ditakdirkan untuk mati. Hidup yang kekal diberikan kepada kita semua. Itu bermaksud bahwa kita bisa memulihkan kerajaan surga kita yang sudah hilang. Yesus berfirman, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Di Taman Eden dikatakan bahwa manusia bisa mempunyai hidup yang kekal ketika makan buah pohon kehidupan. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa kita bisa mempunyai hidup yang kekal ketika kita makan Yesus. Melalui kedua pasangan firman Alkitab ini, kita menemukan kebenaran bahwa Yesus datang sebagai kenyataan dari buah pohon kehidupan di Taman Eden. Kalau manusia makan Yesus, kenyataan dari buah pohon kehidupan akan dibebaskan dari maut dan akan mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Sudah berfirman, barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Masalahnya bagaimana kita memakan Yesus? Memang kita bersyukur karena mengetahui Yesus adalah kenyataan dari buah pohon kehidupan di Taman Eden. Tetapi bagaimana caranya kita bisa memakan Yesus? Jadi, mari kita cari tahu dengan melakukan apa kita bisa makan daging Yesus dan minum darahnya. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada Syanu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Yesus telah merayakan Paskah, dan dia telah memerintahkan murid-muridnya untuk mempersiapkan Paskah. Dengan kata lain, kalau Paskah itu tidak penting, Yesus tidak perlu memerintahkan murid-muridnya untuk mempersiapkan Paskah, bukan? Dia sudah membuat mereka mempersiapkan Paskah, dan dia sendiri merayakannya dan meninggalkan teladannya bagi umat manusia. Mari kita baca ayat 26
dan melihat Yesus memakan perjamuan Paskah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Roti Paskah diberikan oleh Yesus sebagai daging Yesus. Kita baca ayat 27. Sesudah itu, ia mengambil cawan. Apakah isi cawan itu? Anggur Paskah. Mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yesus mengumpamakan roti Paskah dengan dagingnya dan anggur Paskah dengan darahnya. Itu berarti Yesus mengakui orang yang makan dan minum itu sebagai orang yang makan dagingnya dan minum darahnya. Di dalam Lukas pasal 22, itu sudah ditetapkan sebagai perjanjian baru. Jadi, barang siapa merayakan Paskah, ia makan daging Kristus dan minum darahnya, dan akan mempunyai hidup yang kekal, bukan? Mereka menjadi orang yang memakan buah pohon kehidupan di Taman Eden. Apakah yang paling dibutuhkan manusia yang ditakdirkan untuk mati karena memakan buah terlarang? Makan buah pohon kehidupan. Daging dan darah Yesus Kristus adalah kenyataan dari buah pohon kehidupan. Melalui roti dan anggur Paskah, Yesus telah memberikannya dengan perjanjian. Ada beberapa orang yang kurang mengerti kata perjanjian. Saudara-saudari, Anda semuanya mempunyai uang kertas? Bahan uang kertas adalah kertas, bukan? Ada banyak jenis kertas yang ukurannya lebih besar dari uang kertas, seperti ukuran kertas A4. Menurut Anda, kertas mana yang lebih berharga? Kertas A4 atau kertas yang bertuliskan Rp50.000? Kertas A4 lebih besar ukurannya dan terlihat lebih bersih dan bagus daripada uang kertas itu. Meskipun begitu, semua orang lebih suka kertas yang bertuliskan Rp50.000 daripada A4. Alasannya apa? Kedua-duanya kertas, tetapi apa bedanya? Nilainya berbeda. Nilainya ditentukan dengan apa? Itu ditentukan dengan perjanjian. Uang kertas Rp50.000 mempunyai perjanjian, tetapi kertas A4 tidak mempunyai perjanjian apapun. Demikian juga roti dan anggur. Di pasar, kita bisa menemukan berbagai jenis roti. Sangat banyak jenis roti dijual di pasar. Tetapi roti-roti itu hanya suatu makanan. Roti dan anggur yang kita makan dan minum hari ini, melalui Paskah ini mempunyai perjanjian Tuhan. Roti inilah dagingku, anggur inilah darahku. Jika kamu makan dan minum itu, kamu akan mempunyai hidup yang kekal. Janji ini terkandung dalam roti dan anggur Paskah. Beberapa orang mengerti hari Paskah, di mana kita hanya makan roti dan minum anggur. Tetapi tanggal Paskah itu sendiri pun sangat penting. Mari kita baca Lukas pasal 22. Pasal 22 ayat 7 kita baca. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Di dalam semua 4 Injil, kita bisa menemukan Yesus merayakan Paskah, bukan? Alkitab ini bukan hanya yang kita baca, tetapi semua gereja di dunia. Persiapkanlah perjamuan Paskah. Ajarlah mereka merayakan Paskah. Aku mau merayakan Paskah. Semua perkataan itu ditulis di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab versi bahasa Inggris, bahasa Yunani, dan bahasa Korea. Semuanya sama, berulang kali dituliskan. Aku mau merayakan Paskah. Kita baca ayat 7 sekali lagi. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes adalah murid-murid unggul Yesus, bukan?
Katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, saat untuk apa? Saat untuk merayakan Paskah. Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu apa? Makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Yesus telah menggunakan kata sangat rindu. Ungkapan ini tidak banyak digunakannya di dalam 4 Injil. Yesus berkata bahwa dia sangat rindu makan Paskah. Itu dikarenakan Paskah adalah satu-satunya kebenaran untuk membebaskan umat manusia yang harus mati karena makan buah terlarang dari dosa. Karena hari Paskah adalah hari di mana dia membuka jalan ke buah pohon kehidupan. Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu." Kita bisa berpikir alangkah pentingnya Paskah itu, sehingga dia berulang-ulang menyebutkannya. Mari kita baca ayat 19. "Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.'" Roti Paskah disebut apa? Di dalam Matius dan Lukas juga, dia berkata, "Inilah tubuhku, dagingku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudari, apa yang dia katakan? Apakah kita harus merayakan Paskah atau boleh mengabaikannya? Demikian juga dibuatnya dengan cawan yang berisi anggur Paskah. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah apa? Adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi siapa? Bagi kamu." Yesus sedang berkata bahwa dia mengumumkan Paskah perjanjian baru bagi seluruh umat manusia yang terkurung di dalam dosa karena buah terlarang. Bukankah Yesus telah memberikan teladan ini kepada kita dan naik ke surga? Paskah ini tidak hanya berlaku pada waktu kedatangan Yesus yang pertama kali, tetapi itu harus dirayakan sampai kapan? Sampai ia datang lagi. Diperintahkan bahwa Paskah harus dirayakan di setiap zaman. Tetapi malangnya, kebenaran Paskah mulai dihapuskan oleh Konstantinus, Kaisar Roma, pada tahun 325 Masehi. Paskah sudah dirayakan hampir selama 300 tahun. Rasul-rasul sudah merayakannya. Orang-orang kudus dari gereja awal dan keturunan berikutnya terus-menerus merayakan Paskah. Ajaran-ajaran Kristus diturunkan turun-temurun. Tetapi akhirnya, Paskah dihapuskan pada tahun 325 Masehi. Hampir 300 tahun berlalu sejak saat itu. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 25 sudah ditulis bahwa dia yang menghujat Tuhan akan mengubah waktu dan hukum. Peristiwa ini ditulis baik di dalam sejarah gereja Katolik maupun di dalam sejarah kekristenan. Peraturan kudus yang telah ditetapkan oleh Tuhan, pemilik jiwa kita, penyelamat jiwa kita, telah dihapuskan oleh sebuah hukum agama. Lalu siapa saja yang merayakan Paskah dicap sebagai orang yang melanggar hukum agama dan dianiaya dan disiksa sejak saat itu. Karena keadaan itu berlangsung lama, melemahnya tekad bulat untuk merayakan kebenaran, dan akhirnya kebenaran ini hilang di atas bumi ini. Kita menyebut masa itu zaman kegelapan agama. Tetapi menurut nubuat, siapakah yang akan memulihkan Paskah perjanjian baru ini? Menurut Yesaya pasal 25,
Jika Tuhan tidak datang ke bumi ini sebagai manusia dan memulihkan Paskah kebenaran hidup ini, tak seorang pun yang terkurung dalam dosa karena buah terlarang bisa dibebaskan dari dosa itu. Mari kita baca Yesaya pasal 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Bisa diungkapkan, Tuhan menyediakan suatu perjamuan dengan anggur, tetapi diungkapkan dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang disulungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan menyediakan apa? Menyediakan maut untuk seterusnya. Tuhan mengadakan suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, dan melalui perjamuan itu, Tuhan menyediakan maut untuk seterusnya. Saudara-saudari, di dalam 66 kitab dari Alkitab, adakah anggur yang berkuasa untuk menyediakan maut untuk seterusnya? Itu anggur apa? Hanya anggur Paskala yang mengandung janji untuk itu. Mengapa di sini ditulis anggur yang tua benar? Kebenaran Paskah tidak ditemukan di atas bumi ini sejak tahun 325 Masehi. Semenjak Bapa Ansanghong datang ke bumi ini dan membuka jalan itu sekali lagi, barulah Paskah. Kebenaran hidup dari perjanjian baru muncul lagi. Sampai saat itu 1600 tahun sudah berlalu, itu sungguh jangka lama. Dalam jangka itu, tidak ada seorang pun yang membawa Paskah perjanjian baru. Oleh karena itu, di dalam Alkitab dituliskan, anggur yang tua benar. Jika kita membaca ayat 8 sekali lagi, kita bisa mengetahui anggur itu berkuasa untuk menyediakan maut untuk seterusnya. Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, waktu itu di dalam Alkitab merupakan hari-hari yang terakhir. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya dia yang menyediakan maut untuk seterusnya dengan anggur yang tua benar adalah siapa? Inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Sekarang banyak orang menantikan juru selamat. Hanya dia yang membawa buah pohon kehidupan dari Taman Eden yang sudah kita hilang adalah juru selamat kita. Buah pohon kehidupan sudah dinyatakan sebagai suatu kebenaran. Tuhan telah membuat suatu perjanjian baru dengan kebenaran Paskah. Oleh karena itu, apa akibat yang datang kepada orang yang tidak merayakan Paskah? Dia dilenyapkan. Supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Perumpamaan tentang buah pohon kehidupan yang ditulis di dalam Kejadian, benar-benar Paskah kebenaran perjanjian baru. Tuhan telah membuat umat manusia menyadari kebenaran itu. Jika kita benar-benar umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan benar-benar mau mengikuti kebenaran, kita harus merayakan Paskah. Hari-hari raya lainnya tidak boleh dirayakan 2 kali setahun. Itu menunjukkan betapa pentingnya Paskah itu, karena di dalam Paskah terkandung makna dan perjanjian yang begitu penting. Dan karena manusia tidak tahu hal-hal apa yang akan terjadi, Tuhan memberikan 1 bulan lagi sebagai waktu tenggang, supaya kita bisa merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan kedua, yang seharusnya dirayakan pada tanggal 14 bulan yang pertama. Tetapi jika kita tidak merayakannya pada saat itu, karunia Tuhan berakhir dari saat itu. Tuhan yang telah kita nanti-nantikan sudah mengumumkan Paskah kebenaran perjanjian baru, kenyataan buah pohon kehidupan pada hari ini, dan Dia membebaskan umat manusia dari maut pada Paskah hari ini. Jika begitu, bisa mengerti mengapa Yesus telah berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu."
Kita juga sangat rindu makan Paskah ini. Sampai pada hari Paskah bulan yang kedua, bukan? Roti dan anggur dari perjamuan hari ini bukanlah sekedar sepotong roti dan secangkir anggur, melainkan roti dan anggur yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Ada hari raya Paskah kedua yang penuh berkat ini. Mari kita mengetahui makna yang benar dan dibebaskan dari dosa yang datang dari buah terlarang, supaya bisa memasuki kerajaan surga. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.